Ya, masih terjebak dengan pola sideways dengan penurunan 1776 dan tertinggi adalah di zona 1789. Dan pagi ini di sesi Asia pun kita masih tetap mengalami kendala di zona 1787. Apakah ini pertanda bahwa kita harus mengganti strategi kita dan lalu kemudian switch sampai kurang lebih 1789 atau mungkin 91 kita lakukan sell? Ya, ini tergantung dari apa yang terjadi nanti malam. Ada data ekonomi terkait dengan sektor manufaktur dan juga sektor jasa yang kemungkinan dirilis mix ya. Jadi salah satunya kurang lebih di manufaktur itu diperkirakan akan melemah dan ini terkait dengan kondisi dari gangguan pasokan. Mungkin saja sudah mulai mempengaruhi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada satu hal yang cukup menarik yang saya sudah sediakan di sini. Ada pertanyaan juga terkait dengan kondisi daily chart. Apakah ini sudah masuk ke dalam wave kelima, Elliott wave atau bukan? Atau mungkin belum? Ya, saya sudah menyediakan penjelasannya di dalam video ini, nanti Anda simak langsung, dan juga secara detail. Saya memberikan pembedaan antara wave keempat dan juga aturan-aturan dari Elliott wave yang harus kita pahami terlebih dulu. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara tentang inverse head and shoulder, saya sudah mengutarakan terkait hal ini, bahwasanya areal penurunan kemarin sampai zona terakhir itu kurang lebih sampai 1764, itu masih tetap berada di bibir neckline, dan dia tidak sama sekali melanggar ataupun menembus zona neckline. Jadi kondisinya adalah pullback dan kita masih akan bisa melihat kondisi dari targeting inverse head and shoulder itu masih bisa tercipta. Nah, terkait dengan grafik H4-nya, kalau Anda perhatikan lagi double bottom juga sebetulnya kemarin penurunannya hanya terbatas atau mentok di bibir neckline. Walaupun sempat muncul 1776, tapi persyaratan yang harus dipenuhi adalah kalau misalkan dia tembus, maka konfirmasinya harus dua candle berikutnya harus tetap stay atau sustain di bawah 1779. Apa yang terjadi? Ternyata kita tidak mendapati hal tersebut. Jadi inilah kenapa alasannya hari ini kami tetap melakukan atau memberikan rekomendasi melakukan buy. Nah, terkait dengan nanti malam, selain data ekonomi, juga ada kemungkinan speak dari Ketua Jerome Powell, di mana dia akan memberikan statement di dalam satu acara terkait dengan pandangan ekonomi. Ya, di tengah ketidakpastian tentunya dan juga ancaman atau resiko dari perubahan iklim. Nah, kita belum tahu apakah dia akan menyatakan sesuatu tentang kebijakan moneter apa tidak. Tapi yang jelas 2 minggu lagi kita akan mendengarkan dari FOMC meeting terkait dengan pengumuman paper tersebut. Nah, untuk hari ini saya tetap melakukan buy dan ada area-area yang harus dijaga karena di grafik H1 apapun bisa terjadi, artinya masih kecenderungan 50-50, termasuk juga sinyal dari daily chart yang ditunjukkan dengan spinning tops. Spinning tops adalah indecision candle berarti wait and see. Masih ada waktu sampai 2 minggu ke depan terkait dengan pola kenaikan atau bahkan langsung mulai penurunan. Kita lihat technical view 22 Oktober 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 22 Oktober 2021 jam 12:11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan lihat langsung dari DXY dan juga Treasury Yield. Langsung ke arah teknikal saja. Kali ini kita coba lihat dari sisi weekly karena kebetulan hari Jumat adalah akhir pekan dan kita akan coba lihat kenapa minggu ini sangat didominasi dengan buy gold sementara dolar diperkirakan melemah. Oke, ini adalah salah satu alasannya kemarin, bahwasannya minggu lalu atau lebih tepatnya 2 minggu beruntun, Anda bisa lihat di sini candlestick berbentuk bearish atau kita sebutnya dengan ini adalah shooting star, dan 2 minggu sebelumnya itu adalah dengan kondisi hanging man ya. Ini juga muncul setelah kenaikan. Jadi kita asumsikan bahwasannya minggu ini seharusnya itu akan didominasi oleh pelemahan US dollar. Itulah sebabnya kenapa kalau Anda lihat dari suggestion yang kami buat di minggu ini terutama, kami lebih mengutamakan tentang kemungkinan potensinya pelemahan dolar yang mengakibatkan atau berimbas kepada kenaikan daripada gold. Nah, walaupun sampai saat ini kita lihat bahwasanya gold cenderung tertahan, at least dalam 2 atau 3 hari terakhir. Oke, so minggu ini kita akan lihat apakah dia ditutup dengan bearish candle apa tidak. Bagaimana dengan kondisi daily chart? Ya, kemarin ternyata dia ditutup dengan bullish candle dan ini agak sedikit meragukan untuk pelemahan ya. Kalau Anda perhatikan candlestick bearish lalu kemudian ditemani dengan bullish candle dan ini di arah lebih bawah lalu kemudian nyaris memakan ataupun menghapus semua penurunan yang ada, maka ini disebutnya dengan pitching pattern, di mana artinya kemungkinan potensi penguatan dolar lah yang akan terjadi untuk hari ini. Berarti otomatis di grafik weekly-nya tadi bisa saja nanti candlestick hanya berbentuk seperti ini dan tidak terlampau tinggi ataupun tidak bahkan
merendah sama sekali. Tapi kalau kita perhatikan lagi di grafik H4-nya, disinilah kembali dilematisnya. Di grafik H4-nya sendiri, meskipun dia sempat rebound atau katakanlah dengan kenaikan, tapi ini adalah masih dalam jalur di bawah areal trendline merah. Padahal 2 hari sebelumnya dia sempat mengalami penurunan, kemudian dia pullback, dan ini persis dengan tanda panah yang kami remarks ataupun tandai. Nah, otomatis yang kita lihat adalah kemungkinan resisten ini mungkin saja bisa ditembus atau bahkan bisa saja terjadi kegagalan dan akhirnya melanjutkan penurunan. Kemudian kalau kita lihat dari treasury yield-nya sendiri, polanya dia grafik H4 memang juga di sini sudah mendapatkan areal, ya saya rasa ini kita sebut saja dengan areal hanging man, ya, kemudian ditemani dengan bearish candle, maka kemungkinan kita harapkan dia mengalami penurunan. Ya, walaupun ini jangka pendek, tapi setidaknya minimum ini areal yang bisa dia capai, kurang lebih di areal 11 Oktober 2021, itu high-nya adalah 1.636. Sampai saat ini dia masih running price 1.685, jadi kita lihat saja secara bertahap apakah dia bisa turun sampai malam hari atau tidak. Kalau tidak, of course, Anda harus merubah strategi Anda untuk emas. Oke, kemudian di grafik weekly-nya juga salah satu alasannya kenapa saya memandang harusnya akan terjadi penurunan adalah terkait dengan candlestick minggu lalu. Walaupun secara keseluruhan yang saya khawatirkan adalah terkait dengan, ya ini adalah cup and handle teman-teman. Jadi Anda perhatikan ini lekukannya. Jadi kemungkinan potensinya justru akan terjadi pola penurunan yang bisa saja nantinya kecenderungan dia akan mencapai atau ya kita sebut saja dengan teritori yang memungkinkan untuk mulai kenaikan. Ya, jadi kalau saya tarik di sini, maka yang kemungkinan terjadi adalah ini bagian round bottomnya atau bagian cup-nya, dan ini adalah bagian handle-nya. Dan ini juga bisa saja saya gunakan seperti demikian. Jadi jalurnya memang sama-sama melengkung. Technical view gold 22 Oktober 2021 jam 12:24 waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1787.90 dan low 1782.70, running price 1786.70. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya kenapa alasannya kita masih tetap menganjurkan untuk melakukan buy. Kita langsung lihat dari kondisi technical terlebih dulu. Ya, Anda tidak bisa mengabaikan kondisi candlestick yang ternyata kemarin ditutup dengan spinning tops. Ya, kenapa spinning tops? Anda perhatikan tail atas dan tail bawah kecenderungannya seimbang. Berarti ini adalah di areal tengah. Lalu kemudian ada small body di sana. Jadi kita tidak sebutnya doji, kita lebih melihatnya sebagai kondisi indecision candle atau spinning tops. Yang artinya kembali ini juga menyangkut dengan keadaan Morningstar yang tidak sempurna atau yang tidak terlampau ideal. Ya, kita artikan saja tidak terlampau kuat untuk sinyal bullish reversalnya. Ya, kemarin saya sudah tayangkan ada 3 kriteria di sana. Ada weak, ya, atau lemah untuk Morningstar-nya, ada yang medium, artinya dia kecenderungannya bisa up, tapi juga harus kecenderungannya menunggu. Kemudian ada yang paling strong. Yang paling strong menandakan candlestick bullish tersebut harusnya lebih tinggi dari pola long black tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yang medium, itu berada di atas 50%. Seperti Anda lihat di sini, ternyata kalau kita hitung, dan kita sudah menghitung real body dari long black candle, ini adalah di 1781.30. Anda perhatikan, candlestick di tanggal 20, itu berada di areal 1781.70 dengan areal tertinggi 1788.20. Jadi ini kami artikan sebagai medium, yang juga senada dengan kondisi dari spinning top, yaitu wait and see. Jadi kemungkinan, market masih akan tetap menunggu. Pertama adalah resisten 1789.20, of course area high kemarin harus ditembus. Kedua adalah MA 200 di 1793.40, dan terakhir adalah area long black candle memiliki area high kurang lebih di 1796. Dan itu pun secara kebetulan berhimpitan dengan kondisi historical price yang sudah kita tandai sejak lama. Kemudian tentang terkait target inverse head and shoulder-nya, kita sudah utarakan bahwasanya target maksimum adalah 1814, dan penurunan kemarin Anda bisa lihat areal yang kita tandai sebagai zona X itu adalah sebagai pullback yang masih cukup normal karena dia tidak tembus kembali neckline. So ini masih cukup kuat. Kemudian juga ada pertanyaan yang menanyakan apakah ini sudah masuk ke dalam Elliott Wave dan kita sedang melihat Elliott Wave kelima. Oke, yang harus kita lihat terlebih dulu persyaratan dari Elliott Wave. Ya, saya di sini sudah mempersiapkan. Jadi kalau misalkan di sini adalah wave 1, kemudian wave kedua. Nah, di sini kebetulan kondisinya adalah wave ketiganya itu adalah yang paling panjang, sehingga wave 1 dan wave 5 bisa dikategorikan sama. Ya, jadi kalau misalkan di sini panjang wave 1 dengan panjang wave 5 itu kecenderungan memiliki zona yang sama. Kalau misalkan panjang ini kita kategorikan 1% atau 100,
maka di sini pun dia harus memiliki panjang yang sama. Lalu kemudian syarat yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah terkait dengan kondisi dari wave keempat. Anda perhatikan, wave keempat itu tidak boleh menembus di bawah zona high wave 1. Jadi kalau misalkan high ini ada di suatu tempat, maka area wave keempat itu hanya boleh di atasnya. Sehingga kalau misalkan Anda lihat lagi di video kemarin, target dari wave keempat itu adalah kurang lebih 38% dari wave ketiga. Kalau dengan demikian, maka yang dimaksud dengan tidak boleh menembus adalah sudah jelas. Dia tidak boleh berada di bawah. Jadi kalau misalkan kategorinya dia ada di bawah ini, kemudian Anda artikan ini adalah wave keempat, maka ini sudah gagal memenuhi kriteria. Kenapa? Karena wave keempat tidak boleh tembus dari ketinggian wave 1. Ya, kita coba lihat kembali di bagian gambar. Kalau Anda perhatikan, misalkan ini kita asumsikan wave 1 dengan ketinggian 1770.20, maka wave keduanya diasumsikan adalah yang ini, atau mungkin saja low yang ini, ya, di 1745. Maka kemudian ini wave ketiga dengan puncak 1800, dan ini diartikan sebagai wave keempat. Maka kita lihat, wave keempatnya ternyata memiliki area low 1760.10. Sementara wave 1 ketinggiannya adalah 1770.20. Of course, di sini berarti kita sudah dapati bahwasanya ini tidak termasuk Elliott wave untuk wave keempat. Ya, ini berarti mengacu kepada gambar yang saya tanda silang. Tapi kondisi yang ini bisa saja kita artikan kompleks Elliott wave, dan itu mungkin memerlukan waktu. Jadi nantinya mungkin saja polanya akan seperti demikian. Misalkan kalau ini adalah kenaikan, kemudian dia terkoreksi, kemudian dia mengalami kenaikan kembali seperti itu, dan dia turun ya sedikit lebih rendah dari wave 1, kemudian dia mengalami kenaikan. Nah, maka kita bisa asumsikan prosesnya bisa saja di sini 1, kemudian di sini 2, di sini adalah A, kemudian ini adalah B, nah di sini adalah C, di mana akhir dari titik C itu adalah wave ketiga kita. Sehingga nantinya wave keempat yang kita akan tunggu adalah berada kurang lebih di antara areal ini. Nah, itu berarti diharuskan kurang lebih sekitar 38.2%. Saya asumsikan misalkan mengalami penurunan sampai teritori atau batas di areal tersebut. Ya, misalkan di sini yang terpenting adalah nantinya wave keempat ini tidak lebih dari ketinggian wave 1 sesuai dengan aturan dasar dari Elliott wave. Jadi di sini tidak akan melanggar, dan nanti barulah kita akan mendapatkan wave kelima. So, prepare untuk segala sesuatunya. Menurut saya, di bagian ini kita akan mendapatkan Elliott wave, tapi nanti setelah dia menyelesaikan target dari inverse head and shoulder. So, inverse head and shoulder selesai terlebih dulu, barulah nantinya dia wave keempat, dan akhirnya kita mendapatkan wave kelima. Dan ini juga terkait dengan pola-pola pembentukan lainnya. Oke, kemudian kita kembali di grafik H4. Kalau misalkan diperhatikan dari pola pergerakannya, kemarin kita sempat bicara terkait dengan areal 1779 yang tidak boleh ditembus. Meskipun dia sempat mengalami penurunan, Anda perhatikan, penurunan sampai zona 1776, tapi kemudian dia rebound dan dia menempel di bibir 1779 atau di bibir neckline. Karena kita mengasumsikan adanya small double bottom di areal tersebut dengan neckline 1779. So, area penurunan kemarin kita asumsikan pullback dan ternyata berhasil menyentuh TP pertama kita, walaupun tidak sempat menyentuh TP kedua. Tapi hari ini seharusnya dia bisa naik lebih dari high kemarin, sehingga kemungkinan target utama dari double bottom di 1798 seharusnya dengan sangat mudah ditempuh ataupun dicapai. Nah, tapi juga banyak area kerikil-kerikil tajam di 1794, 1793 yang harus dilampaui, termasuk juga teritori 1787 yang sampai saat ini cukup kuat. Nah, ini juga ditenggarai dengan grafik H1 yang ternyata kalau kita perhatikan, nah polanya kurang lebih saya tambahkan area resisten, trendline, kemudian juga support trendline, ada 2 di sini dan 3 ya dengan posisi sebelumnya semakin rapat, dan Anda bisa lihat pergerakannya semakin meruncing. Nah, kali ini dia sedang trial, sehingga kemungkinan potensi inilah yang kita nantikan. Jadi Anda memiliki 2 pilihan sebetulnya. Kalau misalkan menantikan pullback, maka pullback yang paling bagus adalah kurang lebih di teritori 81 ataupun 83. Seperti yang terjadi tadi pagi, dia sempat kurang lebih pullback di area 1782. Nah, pilihan kedua adalah saat melakukan penembusan di teritori 86 ataupun 88. Kenapa?
kalau misalkan kita asumsikan area bawah, Anda perhatikan 61,8% pertama kali diuji dia cukup kuat dan mendorong, kemudian yang kedua kali kemarin di bawah 50% sedikit tapi juga berhasil mendorong, kemudian yang ketiga kalinya sedikit di atas 50% juga berhasil mendorong. Nah, berarti kalau kita asumsikan 1, 2, 3 sebetulnya area support ataupun resisten 1, 2, 3 juga memiliki tes atau retest yang sama, sehingga kemungkinan peluangnya juga 50-50. Artinya, kalau misalkan suatu waktu dia menembus ataupun dia retest kembali zona support, ada kecenderungan dia tembus ke area 1774 atau bahkan 1770. Sementara, kalau misalkan ternyata dia tembus resisten, maka ada peluang dia untuk melanjutkan kenaikan at least sampai zona tertinggi 1794 atau bahkan 1800 kembali. Selalu bilang stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.